Kami sangat menghormati Bapak Saiful Mujani dan Saiful Mujani and Research Consulting. Meskipun sebelumnya Bapak Saiful Mujani ini pernah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Jadi kami sangat menghormati beliau meskipun beliau pernah melakukan ajakan itu. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pemirsa. Saiful Mujani Research and Consulting SMRC merilis hasil survei kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Hasilnya dari 749 responden yang dipilih acak dan diwawancarai secara langsung melalui saluran pesawat telepon, 46,9% diantaranya menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Artinya tingkat kepuasan publik turun dari 81,2% atau sebanyak 30,1%. Menurut para responden yang disurvei pada 5-19 Juli 2026, kepercayaan menurun berdasarkan faktor ekonomi, politik, dan penegakan hukum di tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan pemerintah merespons hasil survei SMRC dengan terus mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah dan menganggap survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting memicu diskusi hangat. Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto turun dari 81,2% jadi 51,1%. Sebuah koreksi cukup tajam sejak akhir 2025 dan penurunan ini disebut-sebut berkaitan erat dengan potret persepsi masyarakat di sektor ekonomi, politik hingga penegakan hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, pemirsa. Ada peneliti senior SMRC, Saidiman Ahmad, dan juga tersambung dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Hariko Satria. Kita sapa, selamat sore Bang Saidiman, Pak Hariko. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Pertama-tama saya ingin ke Bang Saidiman Ahmad ini mengenai hasil survei SMRC terbaru ya. Sebelum krisis geopolitik Timur Tengah, sekitar 80% warga merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Namun dari hasil survei terbaru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Faktor apa sih yang paling dominan berpengaruh terhadap penurunan hasil survei ini, Bang Saidiman? Iya, betul sekali. Kita ada survei terakhir itu 5-19 Juli 2026 dan kita melihat bahwa tingkat kepuasan publik kepada kinerja presiden atau juga biasa dikenal dengan approval rating itu menjadi 51,1%. 9 bulan sebelumnya atau sekitar 1 tahun setelah pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu angkanya 81,2%. Jadi ada penurunan sekitar 30%. Dan kalau ditanya apa faktor utamanya di dalam survei ini, kita menemukan bahwa faktor utamanya adalah evaluasi publik terhadap beberapa kondisi makro, yang terutama adalah kondisi ekonomi, kemudian kondisi politik, dan kondisi penegakan hukum. Kita lihat misalnya dalam evaluasi publik soal kondisi ekonomi nasional, mereka yang menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang baik atau sangat baik, itu 15,7%. 9 bulan sebelumnya itu 40%. Jadi penurunannya relatif paralel ya dengan approval rating Presiden Prabowo Subianto. Hal yang sama juga terjadi pada evaluasi publik mengenai kondisi politik dari 35,8% menjadi 13,5%. Juga evaluasi publik mengenai kondisi penegakan hukum juga turun dari 42,5% menjadi 26,4%. Nah, sebetulnya apa yang ditemukan oleh survei SMRC ini hanya mengkonfirmasi teori yang sangat mapan ya di dalam perilaku politik yang disebut sebagai economic voting, bahwa evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah bahkan elektabilitas presiden
yang masih mungkin maju sebagai calon presiden itu sangat ditentukan oleh evaluasi publik terhadap terutama kondisi ekonomi, baik kondisi ekonomi nasional maupun ekonomi rumah tangga. Jadi itu yang Oke. terjadi. Tadi perbandingannya seperti apa Bang Saidiman? Faktor ekonomi nomor pertama yang paling atas ya. Kemudian diikuti oleh apa nih? Persepsi penegakan hukum atau dinamika politik? Perbandingannya seperti apa? Ya, jadi kita menemukan ketiga hal itu punya korelasi yang signifikan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Jadi karena ketiga-tiganya turun, maka evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebagai kepala negara, sebagai presiden itu juga mengalami penurunan. Jadi Hmm. kita melihat ada hubungan yang signifikan di sana bahwa mereka yang mengevaluasi negatif presiden itu disebabkan oleh evaluasi terhadap kondisi yang ada. Dan kalau kita lihat di dalam real politik atau keadaan ekonomi kita, memang dalam 9 bulan terakhir ada banyak sekali persoalan, terutama tadi dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto itu ikut di dalam apa yang disebut sebagai BOP, yang kemudian aliansinya Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Dan sementara apa yang dilakukan oleh Iran dan atau yang dilakukan oleh Israel dan Iran ini di dalam studi yang kami lakukan itu sangat tidak populer di Indonesia, dan di sana Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan. Yang kemudian setelah itu ada imbas pada kondisi ekonomi secara global dan juga masuk ke Indonesia, terutama pada peningkatan harga energi, harga minyak dan seterusnya. Walaupun di Indonesia tidak dinaikkan BBM bersubsidi, tetapi kenaikan Pertamax itu juga sedikit banyak menimbulkan gejolak ekonomi di Indonesia. Jadi ada pengaruhnya ke sana. Kemudian kita lihat bukan hanya faktor ekonomi, tetapi kita juga lihat faktor politik, misalnya bahwa di Indonesia saat ini terjadi kebuntuan politik di mana hampir tidak ada check and balances dari kekuatan politik yang cukup dominan dan formal dari partai politik yang mencoba melakukan kritik atau melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi penegakan hukum juga di dalam 9 bulan terakhir kita banyak menyaksikan hal-hal yang juga problematik, ada penyiraman air keras kepada aktivis, ada ancaman terhadap sejumlah akademisi yang kritis, ada persoalan korupsi di program utama pemerintah, MBG, kemudian ada persoalan yang baru-baru terakhir Jampitsus. Jadi keseluruhan hal itu saya kira yang kemudian menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu meningkat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Oke. Pak Hariko, seperti apa pemerintah menyikapi temuan SMRC terbaru ini, melihat hasil survei ini sebagai alarmkah atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Naila. Pemerintah sangat terbuka ya dengan kritik, saran, dan penelitian dari semua saudara-saudara kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting ini. Prinsip Presiden Prabowo sangat jelas bahwasanya kritik itu menyelamatkan kita. Jadi kritik itu menyehatkan. Yang dilarang oleh semua agama itu adalah fitnah. Oleh karena itu Presiden terus mengajak kita bersama-sama menjaga persatuan bangsa kita ini. Kami sangat menghormati Bapak Saiful Mujani dan Saiful Mujani and Research Consulting. Meskipun sebelumnya Bapak Saiful Mujani ini pernah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Jadi kami sangat menghormati beliau, meskipun beliau pernah melakukan ajakan itu. Yang kita ingat waktu itu beliau mengatakan, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Kemudian Saiful Mujani ini juga mengatakan, cara menjatuhkan Prabowo bukan dengan cara yang formal seperti impeachment, karena cara seperti itu tidak akan berjalan. Jadi ada istilahnya unsur
maqala wala tanzur maqala. Meskipun seperti itu, kami tetap menghormati, termasuk ketika hari ini Bapak Saiful Mujani mengatakan sumber masalahnya adalah Prabowo. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwasanya kalau setelah hasil survei ini, kemudian kami telah menerimanya dengan baik, kami pelajari, kemudian toh setelah itu juga ada tuduhan bahwasanya sumber masalahnya adalah Prabowo sebagaimana diberitakan oleh sebuah media. Oleh karena itu kami juga perlu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menjalankan amanah ini selama 21 bulan. Dan belum pernah selama ini pemimpin mengatakan masalah-masalah yang jarang terungkap. Misalnya, Presiden mengungkapkan ada 15.000 triliun lebih kehilangan kerugian negara akibat kecurangan ekspor selama 34 tahun. Apakah karena ini Pak Prabowo disebut sebagai sumber masalah? Tentu tidak. Sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, lebih dari 40% ruangan kelas kita itu mengalami rusak sedang, ringan, dan berat. Kemudian di tahun 2025, 16.167 sekolah sudah selesai diperbaiki. Kemudian di tahun 2026 ini 71.000 lebih, bahkan ditargetkan sampai 90.000 akan dilakukan perbaikan sekolah. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi. Apakah karena ini Pak Prabowo disebut sebagai sumber masalah? Kemudian program-program lain untuk masyarakat belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ada pemeriksaan kesehatan preventif yang jumlah penerima manfaatnya hampir lebih dari 100 juta sekarang. Dari sisi ekonomi, bahkan Presiden itu sekarang dari 1077 BUMN, sekarang 250 BUMN sudah dihilangkan dan tidak beroperasi lagi. Pak Hariko, kemudian izin ini saya perlu potong. kami sampaikan sedikit lagi. Ya, silakan. Kemudian sebelumnya belum pernah ditanggapi atau direspon terkait dengan lahan. Sekarang 5,8 juta lahan sudah kembali kepada negara kita. Kemudian tambang-tambang ilegal juga sudah banyak yang diusut. Kalau dilihat dari sisi global, kalau kita melihat posisi negara kita ini dalam berbagai konflik yang terjadi, itu presiden maupun menteri luar negeri maupun kita bersama memainkan peran dengan tujuan utamanya adalah melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang terlebih dahulu. Sehingga kita tidak menaikkan harga BBM, kemarin juga harga Pertamax pun juga sudah turun. Baik. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama objektif. Kami menghormati semua hasil kajian, tetapi tentunya bukan kami saja yang menyampaikan, tetapi juga ada pendapat-pendapat dari masyarakat di media sosial terhadap apa yang sudah dilakukan. Secara umum kalau kita lihat memang fundamental ekonomi kita ini kan bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, cadangan devisa bagus, bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian inflasi kita juga stabil di sekitar 3%. Jadi Pak Hariko, sekali lagi izin saya tegaskan Pak Hariko, kita kembali lagi ke hasil survei SMRC. Jika memang pemerintah sudah menjalankan fungsi-fungsinya tadi ya di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, mengapa berbanding terbalik dengan persepsi publik? Karena kan ini survei ya berdasarkan juga kacamata publik. Ya, dalam terkait dengan program makan bergizi gratis seperti yang disampaikan oleh senior saya, Bung Saidiman tadi, pemberantasan korupsi dalam program makan bergizi gratis
itu justru menunjukkan kalau sistem kita sedang berjalan. Ya, sudah 7 orang yang menjadi tersangka, 261 orang dipecat, 9 orang ASN lagi terancam dipecat, kemudian 9 orang ASN terancam dipecat dari 48 ASN yang sedang diproses. Kemudian 883 dapur ditutup secara permanen. Jadi tidak ada lagi sekarang yang kebal aturan, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia jaksa, apakah dia orang partai, makan ini urusan yang suci. Jadi betul-betul siapapun yang melanggar akan diproses. Kita memang harus belajar dari berbagai negara maju ya. Kasus yang serupa juga banyak terjadi di negara maju terkait dengan korupsi. Misalnya di Korea Selatan itu MBG-nya mulai tahun 2011, 2015 terjadi korupsi. Tetapi bukan programnya yang dihentikan, tetapi korupsinya yang dibasmi. Dan di negara-negara maju, program ini rata-rata sudah berjalan 70 tahun. Makanya perlu kami tegaskan di Nusantara TV ini, mengapa negara-negara maju itu menjalankan program makan di sekolah? Karena, ini penting sekali alasannya, karena mereka memahami bahwa uang yang mereka keluarkan untuk memberikan gizi untuk anak sekolah itu relatif kecil dibandingkan dengan lonjakan biaya besar yang akan mereka tanggung di masa depan apabila anak-anak ini mudah sakit, kemudian tidak produktif, bahkan obesitas, cuci darah, dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf Pak Hariko, izin saya potong, karena kita akan jeda azan maghrib. Pak Hariko, sesaat lagi ya, tenaga ahli utama Bakom dan juga Bang Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda seusai jeda azan maghrib berikut ini. Kembali di NTV Prime, pemirsa masih membahas mengenai hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dan masih tersambung bersama kami dua narasumber, Saidiman Ahmad dan juga Hariko Satria. Saya ingin ke Bang Saidiman kembali ya, tadi sebelum jeda. Anda tentu menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hariko di sini. Tanggapi lagi Pak, apa yang perlu mungkin Anda clearkan lagi? Apakah ada sentimen tertentu dari SMRC? Tentu tidak kan ya. Seperti apa kalau Anda kembali ingin menyampaikan hasil survei yang baru saja diluncurkan SMRC ini? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Mas Hariko Satria yang menjelaskan dengan begitu baik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan saya kira itu memang penting dikatakan dan disampaikan kepada publik. Tetapi pada saat yang sama saya kira juga kita perlu sedikit berendah hati untuk mendengarkan apa publik sendiri, apa persepsinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam sudah tadi disebutkan sudah 21 bulan ini. Nah, itulah yang tergambar ya. Kalau kemudian kami diperbolehkan yang melanjutkan hasil studi ini, kita juga menemukan sebetulnya atau kita juga mencari apa pandangan publik mengenai dua program utama pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis dan program KDMP. Pada program makan bergizi gratis, itu dari sisi awareness, ini program yang sangat populer. Sudah hampir 100% warga yang tahu, dan ini stabil ya sejak 9 bulan lalu sampai sekarang. Saya kira itu wajar karena program ini kan program andalan Pak Prabowo dan sudah dikampanyekan di dalam kampanyenya, dan juga bahkan sudah mulai diterapkan sebetulnya sejak pemerintahan Joko Widodo di akhir-akhir ya, mulai ada uji coba terhadap program ini. Dan ketika kita tanya kepada publik bagaimana pelaksanaannya, kita juga menemukan pola yang mirip dengan approval rating Prabowo Subianto, yaitu pada November 2025 yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan program ini 62,5%. Sekarang atau di Juli 2026 itu tinggal 33,8%.
pada program KDMP yang juga ini juga cukup populer, di survei terakhir kita menemukan sudah 76,9% warga yang tahu program koperasi desa atau kelurahan merah putih itu. Tetapi ketika kita tanya bagaimana keyakinan publik terhadap kemungkinan program ini akan berkembang atau maju, saat ini yang menyatakan sangat atau cukup yakin hanya 25%. Sementara yang menyatakan kurang dan tidak yakin 61,1%. Masih ada 13,9% yang tidak menjawab. Jadi kita melihat di sini ada konsistensi pandangan publik mengenai evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, dengan evaluasi mereka baik pada kondisi-kondisi makro tadi maupun pada evaluasi mereka terhadap program-program, atau dalam hal ini ada dua program utama atau program unggulan dari pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ada konsistensi di sana. Bahwa kemudian pemerintah menjelaskan bahwa sudah melakukan ini, melakukan itu, saya kira itu sah dilakukan, tetapi jangan lupa kita juga bisa menjelaskan hal lain di luar itu, seperti yang tadi saya kemukakan, ada gonjang-ganjing politik, ada peristiwa ekonomi, bahkan tadi disebut pertumbuhan ekonomi cukup baik. Saya kira iya kalau kita lihat angkanya 5,61%, tetapi angka ini kan mendapatkan respons terutama dari para ekonom yang melihat bahwa unsur di dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama menurut BPS itu kan ada unsur yang terbesar di sana, konsumsi rumah tangga dan juga government spending yang mencapai 21,8% pertumbuhannya berdasarkan tahunan. Nah, tapi pertumbuhan dua unsur utama ini sifatnya musiman, tidak sustain. Karena ada spending pemerintah yang cukup besar di awal, baik spending untuk MBG maupun spending untuk gaji ke-14. Kemudian di sana juga ada lebaran, di mana konsumsi rumah tangga biasanya meningkat karena ada THR, ada ya suasana lebaran gitu. Dan lebaran itu tidak akan terjadi lagi. Itu yang menjelaskan kenapa misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dari lembaga-lembaga independen internasional seperti Bank Dunia atau saya juga baca di Economist itu hanya 5%. Jadi itu yang terjadi. Ya. Bang Saidiman, kalau untuk faktor ekonomi ini kan paling teratas ya, tadi Anda juga sempat katakan, tetapi dipecah lagi kah indikator-indikator dari ekonominya itu apa saja, atau memang gambaran ekonomi secara umum? Iya, Pak, perlu diketahui bahwa survei kami ini kita lakukan umumnya ada sekitar 80% atau 83% itu respondennya kita tanya melalui telepon, sisanya kita datangi secara langsung, yaitu mereka yang tidak punya handphone. Jadi masih ada sekitar 16 atau 17% warga yang tidak punya akses ke telepon. Itu kita datangi dan pertanyaannya itu kita buat sederhana memang, yaitu pertanyaan mereka merespons atau mengevaluasi kondisi ekonomi nasional. Tapi kita tanya juga sebetulnya kondisi ekonomi menurut atau kondisi ekonomi rumah tangga mereka, atau di dalam teori disebut egosentrik. Baik dari sisi kondisi ekonomi sekarang maupun kita bandingkan kondisi ekonomi sekarang dibanding tahun lalu, atau retrospektif istilahnya. Dari sisi nasional dan rumah tangga atau pribadi, dan kita temukan konsisten. Ada penurunan yang sangat signifikan dalam 9 bulan terakhir. Mengenai evaluasi positif terhadap kondisi. Bang Saidiman, apa alasan SMRC baru menyelenggarakan survei saat ini begitu, dan bagaimana juga menjawab mungkin kritik di luar sana yang mengatakan mungkin ini survei titipan dan lain-lain? Seperti apa SMRC mengcounter kritik-kritik tersebut? Yang pertama, kita tidak melaksanakan survei baru sekarang saja. Bahkan di dalam 9 bulan terakhir ini kita melaksanakan survei 3 kali. Dan kita melihat trennya menurun. Setelah November 2025 kita ada survei, yaitu pada akhir Februari sampai awal Maret 2026. Dan kita menemukan saat itu tingkat kepuasan publik 66,4%. Jadi ada penurunan dari survei ke survei. Dan ya kenapa sekarang dilakukan, ya kami melakukannya sekarang. Dan kenapa misalnya tadi mungkin ada yang bertanya kenapa respondensnya demikian jumlahnya dan kemudian mix antara telepon dan kemudian turun langsung tatap muka. Karena survei yang kami lakukan ini memang ingin melihat kondisi yang ada sekarang dan menggunakan dana dari lembaga kami secara mandiri. Saya kira juga ini penting karena
eh, beberapa bulan terakhir cukup jarang ya lembaga survei yang mempublikasi tentang evaluasi publik terhadap Oke, kinerja pemerintah. Jadi saya ya, kira itu penting untuk kemudian memberikan data kepada publik mengenai apa yang sekarang dirasakan oleh publik tanah air. baik. Pak Hariko, silakan Ya, ditanggapi kembali apa yang disampaikan oleh Bang Saidiman tadi. Publik menyampaikan pola pelaksanaan MBG, utamanya nih ya, tingkat kepuasannya hanya 33%. Bagaimana pemerintah menjawab hal ini? kami sangat berterima kasih kepada siapapun yang mengkritik program makan bergizi gratis. Bahkan mereka yang mengkritik program ini adalah pahlawan gizi ya. Karena memang kita baru 19 bulan menjalankannya dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Spanyol itu yang sudah 120 tahun atau Jepang yang sudah 72 tahun. Dan memang program ini sangat pantas untuk dikritik karena program ini menggunakan uang dari rakyat, bukan uang presiden, bukan uang dari kepala BGN, tetapi uang dari masyarakat. Oleh karena itu, kritik-kritik, evaluasi terhadap program MBG ini harus terus dilakukan dan kami sangat menganggap itu sebagai bagian dari perbaikan. Dan memang kalau kita lihat program makan bergizi gratis, ini juga terus melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya karena evaluasi dari presiden, kemudian juga pengawasan dari DPR, kemudian kritik-kritik dari masyarakat. Dan kita sama-sama bisa melihat hari ini perbaikannya luar biasa, benar-benar total. Semua SDM terbaik dari berbagai kementerian masuk ke BGN, ada dari Kejaksaan, ada dari BPKP, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari berbagai kementerian lainnya. Tadi sudah kami sampaikan yang dipecat itu 261 orang dipecat, kemudian 833 dapur itu ditutup permanen, 9 ASN juga terancam dipecat dari 48 ASN yang sedang diproses. Intinya tidak ada yang kebal aturan, apalagi kalau korupsi. Jadi siapapun yang korupsi dalam program MBG ini, dia bukan saja mencuri uang rakyat, tapi dia sudah merampas masa depan anak-anak kita. Dan ini program kita bersama. Kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Oleh karena itu, Pak Sudaryono juga menyampaikan bahwa dia tidak punya dapur, dia juga mengingatkan keluarganya agar jangan memanfaatkan jabatannya. Bahkan di MBG sekarang Pak Sudaryono mengatakan tidak ada lagi istilahnya arahan ketua BGN, kita bekerja dengan sistem. Kalau memang ada dapur yang melanggar, kemudian membahayakan nyawa dari anak-anak kita, ya harus ditindak secara tegas. Dan Badan Gizi Nasional di bawah pimpinan Pak Sudaryono sudah mempunyai daftar masalah, daftar tantangan apa saja yang akan diselesaikan, kemudian akan dilaporkan setiap minggu sejauh mana pencapaiannya. Kemudian Badan Gizi Nasional juga sudah meluncurkan pusat layanan terpadu dan media center, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga berjalan dengan baik. Tentunya ini semua tidak lepas dari pengawasan dari DPR, kemudian kritik-kritik dari seluruh masyarakat sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan, tolong terus diberikan kritik terhadap program MBG ini, karena situasinya memang kalau kita lihat statusnya cukup darurat gizi kita ini. Jadi sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, itu hampir 100% orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Bahkan kalau kita lihat dari angka kematian, itu setiap hari, mudah-mudahan saya tidak salah datanya nih, setiap hari itu lebih dari 90 orang Indonesia meninggal dunia. Setiap jam maksudnya, setiap jam itu 90 orang Indonesia meninggal dunia. Kalau per hari artinya 2.000-an saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kalau setahun lebih dari 780.000 orang saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat penyakit TBC dan kardiovaskular. Kami sudah membaca survei dari teman-teman, kemudian survei-survei yang lainnya, itu akan jadi catatan
dan masuk dalam sejarah perbaikan program makan bergizi gratis di Indonesia. Oke. Mengenai koperasi, ini koperasi juga terus berbenah karena seperti sama-sama kita ketahui di Indonesia ini ada 3 jenis bentuk usaha, ada perusahaan swasta, ada BUMN, dan ada koperasi. Nah, di antara 3 bentuk usaha ini, memang koperasi ini relatif sangat tertinggal. Oleh karena Ya. itu, negara turun tangan, negara mengintervensi. Setelah semuanya berjalan dengan baik, maka seluruhnya akan dikelola oleh masyarakat, termasuk keuntungannya juga untuk seluruh masyarakat kita. Baik, Terima Pak kasih. Hariko, dari 3 tadi yang menjadi pokok persoalan utama dari hasil survei kepuasan kinerja Presiden ini adalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menurut Anda mana yang butuh pembenahan sesegera mungkin? Yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sejak awal pelantikan, bahkan sebelum pelantikan itu, yang pertama adalah persatuan kita dulu. Jadi landasannya adalah karena kita ini semuanya satu tim. Saya, kemudian Pak Saidiman, kemudian teman-teman aktivis, semuanya kita ini satu bangsa Indonesia. Kita sama-sama menyadari bahwa bangsa kita ini sedang bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi apapun, dimanapun pilihan pengabdian kita, maka sesungguhnya kritik itu juga bertujuan untuk memperbaiki Indonesia, termasuk yang di dalam juga untuk memperbaiki Indonesia. Nah, dari sisi politik ini, Pak Prabowo sangat sukses mempunyai hubungan yang baik dengan semua mantan presiden. Pak Prabowo mempunyai hubungan yang sangat baik dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, kemudian tokoh pendidikan, dan lain-lain. Jadi dari sisi politik ini menurut kami cukup baik. Karena kalau tidak dalam posisi seperti ini, agak sulit kita mencapai target bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Terkait dengan penegakan hukum ini memang kita harus terus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya berbagai pemberantasan korupsi hari ini itu justru menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita berjalan, siapapun bisa ditindak. Ada banyak kasus-kasus yang selama ini kita tidak menduga, kemudian hari ini terbongkar, itu membutuhkan dukungan kita bersama. Bahkan Presiden sudah membongkar ada 15.000 triliun lebih keuangan negara ini yang bocor karena kecurangan ekspor. Biasanya kalau kita lihat terkait dengan BUMN misalnya, kan Presiden bisa saja menutup mata, oh ternyata banyak sekali BUMN yang ada anak cucu perusahaannya sampai 1077. Bisa jadi ada pikiran bagus juga untuk menampung orang-orang atau tim ses. Tetapi kan Presiden kita seorang negarawan, berpikirnya jauh ke depan. Oleh karena itu Presiden memerintahkan agar BUMN ini dipangkas. Kalau bisa jumlahnya sampai 300, dan itu perintah resmi dan sudah dijalankan. Sekarang sudah 250 yang ditutup. Bahkan tantiem dari komisaris juga sudah dihilangkan. Ya. Jadi perbaikan-perbaikan ini menjadi PR juga bagi kami. Baik. Kami akan terus bekerja keras mengkomunikasikan ini kepada masyarakat. Baik, Bang Saidiman, ditambahkan tadi kata Pak Hariko, silakan memberikan kritik yang membangun pemerintah ya. Kalau dari dinamika politik, seperti apa hasil surveinya? Iya, saya kira memang saya setuju tadi pandangan Mas Hariko yang melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto memang selalu menyatakan komitmennya untuk menjaga persatuan. Ini memang hal yang terlihat positif, tetapi pada saat yang sama saya kira di dalam situasi politik atau politik demokratis, statement semacam itu atau komitmen semacam itu bisa jadi problematik, terutama kalau kita lihat kondisi politik Indonesia saat ini yang nyaris tidak ada kekuatan politik yang menjadi kekuatan politik yang kritis terhadap pemerintah. Di parlemen sendiri pemerintah menguasai sekitar 81% kursi DPR yang menjadi pendukung pemerintah. Hanya sekitar 19% yang diwakili oleh PDI Perjuangan yang mungkin tidak secara formal mendukung pemerintah. Tetapi PDI Perjuangan sekalipun juga menyatakan bahwa mereka tidak
mereka menyatakan bahwa sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi. Persis karena asumsi atau komitmen untuk menjaga persatuan itulah yang saya kira menjadi salah satu pangkal persoalan di Indonesia saat ini, yang kemudian mengurangi check and balances. Dan itu yang ditemukan misalnya lembaga yang sangat independen seperti Varieties of Democracy, karena persoalan akuntabilitas, karena persoalan check and balances yang kurang, karena tidak ada partai oposisi, yang kemudian negara kita disebut sekarang sebagai electoral autocracy. Dan itu terjadi sejak 2024. Jadi menurut Varieties of Democracy, negara kita sekarang bukan lagi negara demokratis. Nah itu saya kira juga, saya kira bahkan ini adalah pangkal persoalan. Tidak ada kritik yang memadai dari kelompok oposisi yang kemudian menyebabkan pemerintah menjalankan program-programnya seperti tak terkontrol. Saya kira ini yang kemudian menyebabkan sejumlah persoalan yang kemudian dibaca oleh publik, dan publik juga menyadari soal persoalan itu, bahwa negara kita sekarang itu lebih didominasi oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, dan tidak ada kontrol. Nah saya kira untuk memperbaiki semua persoalan itu, mau tidak mau atau seharusnya ada lembaga formal politik, partai politik yang mengambil posisi berjarak dengan pemerintah sehingga bisa melakukan kontrol terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut saya dengan hasil survei ini, di mana kita lihat mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah dan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah sekarang relatif imbang. Jadi ada ceruk politik di masyarakat yang cukup besar, sekitar 50%, yang kritis terhadap pemerintah, dan saat ini tidak diwakili oleh partai manapun. Menurut saya survei ini juga bisa menjadi petunjuk ya bagi partai-partai politik untuk ya jangan hanya melihat bahwa keuntungan elektoral kalau dekat dengan Pak Prabowo. Di luar pemerintahan dan melakukan kritik juga ada ceruk politiknya di masyarakat dan semakin membesar. Sekarang jumlahnya sekitar 50-an%. Oke, Pak Hariko, kita masih bahas soal dinamika politik yang terjadi ya dengan tidak adanya check and balances dan tak nampak di parlemen itu tadi, itu juga menurunkan kepuasan publik terhadap kinerja presiden di bidang politik itu tadi. Seperti apa tanggapannya? Terima kasih Bang Saidiman. Jadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, persatuan itu memang kunci dari segala keberhasilan. Itu keyakinan dari Presiden. Mengapa demikian? Karena Presiden tidak lagi melihat helikopter view, tetapi sudah melihatnya lebih atas dari itu. Presiden melihat bahwa seluruh bangsa di dunia ini berlomba-lomba tidak hanya di bidang olahraga, tapi juga di bidang pendidikan, teknologi, militer, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai negara yang keempat terbesar di planet bumi ini sangat majemuk. Kita pulaunya saja sudah hampir 14.000, kemudian sukunya kalau tidak salah 1.350 suku bangsa, belum berbagai latar belakang agama dan perbedaan lainnya. Makanya penting sekali Presiden Prabowo menyampaikan pesan-pesan persatuan itu, kemudian kewaspadaan agar kita jangan diadu domba sebagai sesama anak bangsa. Mengenai pilihan dari politik dari setiap partai, itu adalah kewenangan dari setiap partai, kita tidak bisa mengintervensi itu. Tetapi kalau kita lihat, banyak sekali pengawasan-pengawasan dari DPR yang memperbaiki program-program dari pemerintah. Hanya yang membedakan adalah kalau dulu pengawasan dari DPR itu terlihat karena medianya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang dari yang kita lihat dari monitoring kami di Badan Komunikasi Pemerintah, banyak talkshow-talkshow yang seperti ini yang menghadirkan DPR, kemudian memberikan masukan-masukan terhadap kritik-kritik terhadap program makan bergizi gratis, termasuk kritik terhadap program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam RDP itu banyak sekali. Dan memang setiap orang saat ini melihat sesuai dengan tontonannya masing-masing. Kita bukan curiga, tetapi kita bisa mengatakan itu jarang sekali memang masyarakat kita
Ya, yang menonton misalnya rapat dengar pendapat dan lain baik. sebagainya. Ya, Bahkan seperti kemarin itu banyak arahan-arahan, 3 arahan terkait dengan perbaikan SDM, dapur segala macam itu kan juga disampaikan oleh baik. DPR. Pak Hariko, jadi Gitu. hasil survei ini kan merupakan instrumen untuk evaluasi bersama ya. Apakah juga nantinya akan menjadi penentu kebijakan pemerintah ke depan? Iya, pemerintah sangat terbuka ya dengan kritik, saran, dan penelitian dari semua pihak. Kami sangat menghormati, sangat menghargai, apalagi berupa penelitian, riset, baik melalui telepon dan metode-metode lainnya. Ini akan terus kita melakukan evaluasi. Sekali lagi, pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari siapapun. Bahkan Presiden itu di HUT Polri mengatakan orang-orang yang aman, orang-orang yang benar. Kami ulangi, jadi Presiden mengatakan orang-orang yang benar itu harus merasa aman. Kemudian orang-orang yang salah itu harus diproses secara hukum. Jadi Presiden sering mengumpamakannya seperti kancing baju. Jadi kalau orang mengingatkan kancing baju kita belum dipasang, itu orang itu menyelamatkan kita. Dan Presiden mengingatkan apakah para koruptor itu tidak ingat perasaan dari istrinya, keluarganya, dan sekali lagi misalnya seperti yang disampaikan oleh mahasiswa, kritik-kritik terhadap para pejabat dan lain sebagainya, itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Kalau mahasiswa di lapangan mengatakan menunjuk-nunjuk aparat penegak hukum, kalau seragam dari penegak hukum itu berasal dari uang rakyat, Presiden Prabowo juga sama suaranya dengan masyarakat, dengan suara mahasiswa. Bahkan hampir setiap pertemuan disampaikan bahwa Bapak yang TNI, yang Polri, yang Jaksa, semua yang berseragam itu uangnya dari masyarakat. Jadi sekali lagi terus kami baca lagi, kami pelajari lagi, segala masukan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan kita di tahun-tahun berikutnya, termasuk untuk program-program yang strategis. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Saidiman Ahmad, kemudian juga Saiful Mujani, Research and Consulting, dan teman-teman yang terus memberikan kritik. Baik, Bang Saidiman, jadi apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan melalui hasil survei SMRC ini, dan catatan SMRC, program-program apa saja yang perlu segera berbenah agar tingkat kepuasan publik bisa kembali membaik? Ya, saya kira apa yang kemudian ditunjukkan oleh survei ini, apa yang kami temukan ini ya, pertama ini adalah gambaran yang ada di masyarakat, dan survei semacam ini kami lakukan terus-menerus, bukan hanya kali ini saja. Kalau kami menemukan kondisinya baik, ya kami katakan baik. Kalau kondisinya buruk, ya kami katakan buruk sekarang ini. Dan kondisinya relatif sekarang buruk. Jadi saya kira memang perlu ada pembenahan yang sangat serius dari pemerintah untuk kemudian kembali menaikkan kepercayaan publik, karena kalau publik kurang percaya atau kurang puas dengan jalannya pemerintahan, ini juga saya kira akan mengganggu bagaimana pelaksanaan dari program-program pemerintah, terutama program unggulan seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa atau kelurahan merah putih itu. Perlu ada pembenahan yang serius. Misalnya tadi saya kira salah satu kritikan dari publik tadi soal politiknya tidak ada akuntabilitas karena kurangnya check and balances. Pada soal penegakan hukum misalnya, publik masih menyaksikan ada semacam bahwa hukum bisa dikompromikan, terutama dalam kasus Jampitsus itu, di mana figur yang awalnya ditersangkakan kemudian diserahkan kepada lembaga dari mana figur itu muncul, dan kemudian turun jadi tersangka menjadi saksi begitu. Ini semua bisa dibaca oleh publik sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah di dalam aspek penegakan hukum. Di bidang ekonomi juga demikian, ada banyak sekali persoalan, ada indeks harga saham gabungan kita yang menurut The Economist itu saya kira yang terburuk di dunia, dalam setahun terakhir turun sekitar 30-an%. Juga nilai tukar rupiah juga salah satu yang terburuk, turun sekitar 10% dari awal tahun sampai sekarang gitu. Jadi ada banyak persoalan, dan menurut saya salah satu persoalannya adalah kurangnya check and balances tadi, kurangnya kontrol dari kekuatan politik yang cukup besar di luar pemerintahan yang secara serius memberikan masukan kepada pemerintah. Dan juga ini tercermin tadi, saya kira ini yang terakhir yang ingin saya katakan, bahwa saya kira juga komunikasi Presiden sangat problematik di sini, di mana kritikan-kritikan sering dianggap bukan bagian dari, bukan
bukan bagian dari upaya untuk memperbaiki keadaan, tetapi sering dianggap sebagai musuh, sebagai antek asing lah, londo ireng Ya, lah, atau kan dipersilakan ke luar negeri. Menurut saya bahasa-bahasa semacam itu tidak bisa dikatakan oleh seorang presiden, karena yang melakukan kritik itu adalah publik juga, bagian dari negara ini. Saya kira demikian. baik. Tapi Bang Saidiman masih optimisme ya angkanya masih bisa kembali naik jika pemerintah terus melakukan perbaikan? Singkat saja. Ya, saya percaya kalau pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan perbaikan, saya kira publik juga bisa menerima. Salah satu pesan dari survei ini adalah bahwa publik kita sangat kritis sekarang. Oke. Walaupun kebanyakan memilih Pak Presiden Prabowo, tapi mereka bisa Ya, mengemukakan kritiknya melalui tadi perasaannya baik. mengenai kondisi makro dan Baik. kinerja Presiden. Publik sangat kritis dan semoga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah ke depan. Terima kasih Bang Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan Pak Hariko Satria, tenaga ahli utama Bakom, telah bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Terima Bang kasih banyak, Saidiman. Nela. Terima kasih. Pemirsa, dinamika persepsi masyarakat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, apalagi di tengah transisi serta eksekusi berbagai kebijakan strategis nasional. Setidaknya ada 51,1% publik masih puas dan bisa ditingkatkan lagi presentasinya. Seiring evaluasi yang diikuti oleh percepatan kinerja demi menjawab aspirasi langsung publik di lapangan. Tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda seusai jeda.